Matahari mulai tenggelam di ufuk barat ketika mobil Toyota Kijang biru melaju pelan memasuki kawasan perumahan Gria Tawang. Di balik kemudi, Danang menghela napas panjang. Wajahnya terlihat letih setelah seharian bekerja di kantornya sebagai staf administrasi. Sudah hampir 10 tahun kerja, tapi masih saja ngontrak. Gumamnya pelan sambil melirik rumah-rumah mewah yang berjejer di sepanjang jalan. Malam itu Danang tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan cara untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Gaji 5 juta per bulan terasa semakin tidak cukup dengan biaya hidup yang terus naik. Belum lagi cicilan motor dan biaya sekolah anak-anak. Mas Darto pernah bilang, dia tahu dukun yang bisa membantu masalah ekonomi. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya. Darto adalah teman sekantornya yang pernah menawarkan jalan pintas untuk kaya lewat pesugihan. Selama ini Danang selalu menolak. Tapi malam itu, godaan itu terasa semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Urbaners? Gimana ekonomi di tahun 2025? Aman? Semoga usaha dan kerja kerasnya diberi kemudahan dan kelancaran ya. Oke, pada kesempatan kali ini, Bang Oboy akan menceritakan kisah nyata horor tentang pesugihan Buto Genderuwo. Perlu diingat, ini hanya cerita, tidak untuk dipraktikkan. Karena perbuatan ini tidak diperbolehkan alias bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jangan lupa untuk subscribe, karena ada kisah-kisah seru setiap minggunya. Saran dan kritik membangunnya mohon diisi di kolom komentar. Oke, gak pakai lama, langsung saja kita simak. Cus, gas! Diceritakan Danang tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama istri dan 2 anaknya. Istrinya, Mawar, adalah ibu rumah tangga yang kadang menerima pesanan kue untuk menambah penghasilan. Anak pertama mereka yaitu Damar, duduk di kelas 3 SD, sedangkan si bungsu bernama Melati, masih taman kanak-kanak. Assalamualaikum, ucap Danang sambil membuka pintu rumah. Waalaikumsalam, jawab Mawar dari arah dapur. Kok tumben jam segini udah pulang, Pak? Iya, tadi si pagi. Anak-anak mana, Mah? Jawab Danang. Damar masih main PS di kamar. Melati lagi tidur siang, ucap Mawar. Danang duduk di kursi ruang tamu sambil mengendurkan dasi. Matanya menerawang keluar jendela, memandangi rumah tetangga yang baru dibangun. Pemiliknya adalah Pak Ridwan, pengusaha yang terkenal kaya mendadak dalam 2 tahun terakhir. Kamu tahu nggak, War? Katanya Pak Ridwan itu dapat kekayaan dari pesugihan, ucap Danang pelan. Mawar yang baru keluar dari dapur langsung mendelik. Ih, Papa ngomong apaan sih? Jangan nuduh yang enggak-enggak. Bukan nuduh, tapi banyak yang cerita gitu. Soalnya aneh banget. Dulu dia cuma pegawai biasa kayak aku. Tiba-tiba bisa buka usaha di mana-mana, punya rumah mewah, mobil sport, dan lain-lain. Udah, Pak, nggak usah dipikirin urusan orang. Yang penting kita rezekinya halal, potong Mawar. Danang pun terdiam, dalam hati membenarkan ucapan istrinya. Tapi bayangan kehidupan mewah tetap menghantuinya. Malam itu Danang tidak bisa tidur.
Ia terus memikirkan cara untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Gaji 5 juta per bulan terasa semakin tidak cukup dengan biaya hidup yang terus naik. Belum lagi cicilan motor dan biaya sekolah anak-anak. Mas Darto pernah bilang dia tahu dukun yang bisa bantu masalah ekonomi. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya. Darto adalah teman sekantornya yang pernah menawarkan jalan pintas untuk kaya lewat pesugihan. Selama ini Danang selalu menolak. Tapi malam itu godaan itu terasa semakin kuat. Keesokan harinya di kantor. Tok, yang waktu itu kamu cerita soal dukun itu masih ada kontaknya? Tanya Danang ragu-ragu saat jam istirahat. Darto tersenyum penuh arti. Masih dong, jadi tertarik nih. Ya, pengen tahu aja sih sebenarnya. Emang bener bisa bantu? Ujar Danang penasaran. Wah jelas bro, lihat aja Pak Ridwan. Dia kan dulu kesana juga. Sekarang gimana? Tajir melintir kan? Jawab Darto. Danang terdiam sejenak. Tapi aman kan Tok? Aman, tenang aja. Gak pakai tumbal manusia kok. Paling cuma syarat-syarat biasa kayak kembang, dupa, sama uang mahar buat si Mbah, ucap Darto meyakinkan. Setelah berpikir beberapa saat, Danang akhirnya memutuskan, ya udah, aku mau coba deh. Kapan bisa ke sana? Nanti malam aja. Kebetulan malam Jumat Kliwon. Waktu yang pas, jawab Darto. Malam itu tanpa sepengetahuan Mawar, Danang pergi bersama Darto ke sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Mobil mereka melewati jalan setapak yang gelap, diapit pohon-pohon besar yang menyeramkan. Setelah berkendara sekitar 45 menit, mereka tiba di sebuah rumah tua bergaya Jawa kuno. Rumah itu terletak agak masuk ke dalam, dikelilingi pepohonan besar yang rimbun. Cahaya remang-remang dari lampu minyak terlihat dari jendela. Nah, udah sampai, kata Darto sambil mematikan mesin mobil. Jantung Danang berdebar kencang. Ada perasaan tidak enak yang mengganggunya. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Permisi Mbah. Darto mengetuk pintu kayu yang sudah dimakan rayap. Masuk, terdengar suara serak dari dalam. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang remang-remang dan pengap. Bau dupa dan kemenyan menyengat hidung. Di sudut ruangan duduk seorang kakek tua dengan jenggot putih panjang. Matanya yang tajam menatap kedua tamunya. Duduklah, kata si Mbah Dukun. Danang dan Darto duduk bersila di atas tikar yang sudah kusam. Saya sudah tahu maksud kedatanganmu, nak, kata si Mbah sambil menatap Danang. Kamu ingin kekayaan dalam waktu singkat kan? Danang menelan ludah. Iya Mbah. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah? Pertama, kamu harus bayar mahar 7 juta. Kedua, setiap malam Jumat Kliwon harus mengadakan ritual dengan sesajen lengkap. Dan yang paling penting, si Mbah berhenti sejenak. Apa Mbah? Kamu harus rela menyerahkan penunggu rumahmu sebagai tumbal. Maksudnya penunggu rumah? Tanya Danang bingung.
Setiap rumah pasti ada penunggunya. Nanti akan diganti dengan jin pesugihan yang akan membantumu mendapatkan kekayaan. Danang ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Baik Mbah, saya setuju. Si Mbah kemudian memberikan sebuah bungkusan berisi jimat dan menjelaskan detail ritual yang harus dilakukan. Setelah membayar mahar, Danang dan Darto pamit pulang. Ingat ya, ritual pertama harus dilakukan malam ini juga, pesan si Mbah. Sekitar pukul 11 malam, Danang sampai di rumah. Mawar dan anak-anak sudah tidur. Dengan mengendap-endap, ia menyiapkan sesajen di ruang tamu sesuai petunjuk si Mbah. Tepat pukul 12 malam, Danang mulai membaca mantra yang diajarkan si Mbah sambil membakar dupa. Tiba-tiba, pas bunga di meja terjatuh sendiri. Danang tersentak, kaget, tapi tetap melanjutkan kembali. Danang, terdengar suara lirih memanggil namanya. Bulu kuduk Danang berdiri. Suara itu bukan suara Mawar atau anak-anaknya. Jangan lakukan ini, Danang. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Danang memberanikan diri menoleh ke arah suara di sudut ruangan. Ia melihat sosok samar seorang wanita tua berpakaian kebaya putih. Wajahnya pucat pasi. Saya harus melakukannya, kata Danang gemetaran sambil terbata-bata. Kamu akan menyesal. Ini bukan jalan yang benar. Sosok itu perlahan mendekat. Tidak, saya sudah memutuskan. Danang berseru sambil melanjutkan mantranya dengan suara bergetar. Tiba-tiba ruangan menjadi sangat dingin. Angin kencang bertiup dari dalam rumah, membuat api dupa bergoyang liar. Sosok wanita tua itu menjerit panjang, lalu menghilang diiringi suara tawa mengerikan yang entah dari mana asalnya. Pintu dan jendela rumah bergetar hebat. Danang menutup telinganya. Dengan ketakutan yang luar biasa, beberapa saat kemudian semua kembali tenang. Terlalu tenang malah. Ritual selesai. Bisik Danang lemas. Sejak malam itu, kehidupan Danang mulai berubah drastis. Dalam waktu 1 bulan, ia mendapat promosi jabatan yang tidak masuk akal di kantornya. Gajinya naik hampir 5 kali lipat. Bahkan bosnya tiba-tiba menawarkan saham perusahaan kepadanya. Bisnis sampingan yang baru ia mulai juga langsung sukses besar. Pesanan mengalir deras tanpa perlu promosi. Uang mengalir begitu cepat hingga Danang bisa membeli rumah mewah dan mobil baru dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah ya Fah, rezeki kita lagi lancar, kata Mawar di suatu pagi saat mereka sarapan di rumah baru mereka. Danang hanya tersenyum kecut. Istrinya tidak tahu bahwa kemewahan ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Setiap malam Jumat, Danang harus melakukan ritual pesugihan. Kadang ia mencium bau busuk menyengat di rumah.
Terkadang terdengar suara langkah kaki atau tawa mengerikan di tengah malam. Melati, anak bungsunya, sering menangis ketakutan karena melihat teman baru di kamarnya, yaitu sosok makhluk hitam tinggi besar dengan mata merah. "Papa, ada monster di kamarku," rengek Melati di suatu malam. "Gak ada monster sayang, cuma mimpi buruk." Danang berbohong, padahal ia tahu betul siapa yang dimaksud anaknya. Damar si sulung juga mulai sering sakit tanpa sebab. Dokter tidak menemukan penyakit apapun, tapi kondisinya terus menurun. Ia jadi pendiam dan sering mengigau di malam hari. "Mereka mau mengambilku, Pak. Tolong aku," racau Damar dalam tidurnya. Mawar mulai curiga ada yang tidak beres. Apalagi sejak pindah ke rumah baru, ia sering melihat bayangan hitam berkelebat di sudut rumah. Beberapa kali ia memergoki Danang sedang melakukan ritual aneh di tengah malam. "Papa, sebenarnya ada apa? Kenapa rumah ini terasa berbeda?" tanya Mawar di suatu malam. "Berbeda gimana maksudnya?" Danang pura-pura tidak mengerti. "Aku sering merasa ada yang mengawasi. Anak-anak juga jadi aneh. Melati selalu ketakutan, Damar sakit-sakitan. Terus ritual apa yang Papa lakukan setiap malam Jumat Kliwon?" Danang terdiam. Ia tidak sanggup lagi berbohong kepada istrinya. "Mawar, maafin Papa ya." Danang mulai terisak. "Papa udah lakuin hal yang salah." Mawar menutup mulutnya karena shock saat Danang menceritakan semuanya. Air matanya mengalir deras. "Astagfirullah, Papa kok bisa sampai kayak gini? Ini dosa besar, Pak." "Papa tahu, tapi Papa udah terlanjur. Kita harus hentikan ini, Pak, sebelum terlambat." "Gak bisa, War, ada kontraknya." Kalau dilanggar, Danang tidak melanjutkan kata-katanya. Malam itu juga, Mawar langsung menghubungi pamannya yang seorang ustadz di pesantren. Ia menceritakan semua yang terjadi dan meminta bantuan pamannya itu. "Masih bisa diselamatkan, tapi akan sangat berat prosesnya," kata sang paman di telepon. "Besok paman ke sana. Yang penting kalian harus kuat iman dan siap menghadapi segala konsekuensinya." Tanpa mereka sadari, sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala mengawasi percakapan mereka dari sudut gelap ruangan. Seringai mengerikan terbentuk di wajah yang tidak berbentuk. Keesokan harinya, Ustadz Ahmad, paman Mawar, datang bersama 2 orang santri kepercayaannya. Begitu memasuki rumah, sang ustadz langsung merasakan aura negatif yang sangat kuat. "Astagfirullah, energi hitamnya sangat pekat," gumam Ustadz Ahmad sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba Melati berlari ketakutan dari kamarnya. "Mama, Papa, monster itu marah. Dia bilang mau membunuh kita semua." Pintu-pintu di rumah itu mulai bergetar hebat. Angin kencang bertiup dari dalam rumah, menerbangkan barang-barang. Terdengar raung mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian tidak bisa menghentikan ini." Suara berat menggelegar memenuhi ruangan. "Dia sudah terikat kontrak.
Bismillahirrohmanirrohim. Ustadz Ahmad mulai membacakan ayat kursi dengan suara lantang. Kedua santrinya ikut membaca sambil memercikan air yang sudah dibacakan doa ke seluruh ruangan. Ah! Jerit sosok hitam itu kesakitan saat terkena percikan air. Tubuh besarnya yang seperti bayangan mulai bergerak-gerak tak beraturan. Mata merahnya menatap tajam ke arah Danang. Kau yang memanggilku, kau yang menginginkan ini. Maafkan saya menyesal, saya ingin bertobat. Danang jatuh berlutut sambil menangis. Tidak semudah itu, aku akan mengambil apa yang sudah dijanjikan. Sosok itu bergerak cepat ke arah Damar yang sedang terbaring lemah di sofa. Mawar menjerit histeris. Jangan anakku! La haula wala quwata illa billah. Ustadz Ahmad membaca doa lebih keras. Kedua santrinya mengelilingi Damar sambil terus membaca ayat-ayat suci. Pertarungan spiritual yang mengerikan terjadi sepanjang malam. Sosok hitam itu terus mencoba menerobos pertahanan doa-doa yang dipanjatkan. Beberapa kali ia hampir berhasil meraih Damar, tapi selalu terhalang oleh kekuatan ayat-ayat suci. Akan kuambil nyawa kalian semua. Sosok hitam itu mengamuk, membuat seluruh rumah berguncang seperti gempa. Perabotan berterbangan, kaca-kaca pecah, lampu-lampu meledak. Mawar memeluk erat kedua anaknya sambil terus berdoa. Danang bersujud memohon ampun atas dosa-dosanya. Menjelang subuh, setelah pertarungan panjang yang melelahkan, sosok hitam itu mulai melemah. Suaranya yang menggelegar berubah menjadi raungan kesakitan. Tidak! Dengan jeritan terakhir yang memekakan telinga, sosok itu lenyap dalam kepulan asap hitam. Bersamaan dengan itu, terdengar suara azan subuh dari masjid terdekat. Semua terduduk lemah. Rumah yang tadinya seperti kapal pecah perlahan kembali normal. Udara yang tadinya pengap dan dingin mulai terasa hangat. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad menghela napas. Tapi ini belum selesai. Masih ada yang harus dilakukan. Danang, kamu harus mengembalikan semua harta hasil pesugihan ini, kata Ustadz Ahmad tegas. Danang mengangguk lemah. Iya Ustadz, saya siap. Dalam waktu sebulan, Danang menjual rumah mewah dan mobilnya. Semua uang hasil penjualan disumbangkan ke panti asuhan dan pesantren. Ia juga mengundurkan diri dari jabatan tingginya di kantor dan mengembalikan semua saham yang ia dapat. Keluarga Danang kembali ke rumah kontrakan lama mereka. Meski hidup sederhana, mereka merasa lebih tenang dan damai. Damar berangsur pulih dan Melati tidak lagi ketakutan melihat monster. Papa menyesal sudah membahayakan kalian, kata Danang suatu malam sambil memeluk keluarganya. Yang penting Papa sudah sadar dan bertobat, jawab Mawar lembut. Rezeki sudah ada yang mengatur, Pak. Yang penting halal. Namun kisah mereka belum benar-benar berakhir.
Suatu hari Darto, teman yang mengenalkan Danang ke dukun pesugihan, datang ke rumah dengan wajah pucat. "Nang, tolong aku." Darto terlihat sangat ketakutan. "Mereka datang tiap malam. Aku tidak kuat lagi." "Mereka siapa, Tok?" "Jin-jin pesugihan itu. Mereka mau mengambil nyawaku karena aku sudah membawa banyak mangsa untuk mereka, termasuk kamu." Belum selesai Darto bicara, tiba-tiba tubuhnya menegang, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. "Kau tidak akan bisa lari dariku." Darto roboh dan kejang-kejang. Untungnya Ustadz Ahmad kebetulan sedang berkunjung. Beliau segera membacakan ayat-ayat ruqyah. Setelah Darto sadar, ia langsung meminta bantuan untuk bertobat seperti Danang. Sejak saat itu, Darto dan Danang aktif membantu Ustadz Ahmad menyadarkan orang-orang yang terjebak pesugihan. "Jangan sampai ada yang tertipu seperti kita dulu," kata Danang pada Darto. Bertahun-tahun kemudian, Danang kini hidup berkecukupan dari hasil kerja kerasnya yang halal. Ia membuka usaha kecil-kecilan bersama Mawar dan perlahan berkembang. Damar dan Melati tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan pintar. Setiap ada yang bertanya rahasia kesuksesannya, Danang selalu menjawab, "Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Yang ada hanya kerja keras dan doa dan tawakal pada Allah." Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Yang ada hanya kerja keras, doa, dan tawakal kepada Allah. Jangan pernah tergoda dengan pesugihan, karena harganya terlalu mahal. Keselamatan dunia dan akhirat. Kisah Danang menjadi pengingat bahwa kekayaan yang didapat dengan cara haram hanya akan membawa kesengsaraan. Pesugihan mungkin bisa memberi kekayaan duniawi dalam sekejap, tapi akan merenggut hal-hal yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan hidup, keselamatan keluarga, dan yang terpenting, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pesugihan diakui dalam kepercayaan tradisional, kebanyakan ulama dan cendekiawan Islam menolak dan mengecam praktik semacam itu. Dalam Islam, mempercayai atau melibatkan diri dalam praktik-praktik pesugihan yang melibatkan unsur-unsur syirik dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan. Oke, jadi begitu Urbaner kisah misteri kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.